Itu becak semen bang. Coba lihat apa di luar. Saya sudah masuk dalam barongsai sejak tahun 2011. Artinya sudah 12 tahun di sini ya. Jadi keseharian sekarang itu membantu orang tua jaga toko di bengkel motor. Jadi keseharian saya dari pagi sampai siang itu ya di toko, bantu orang tua berjualan spare part motor, dan untuk sore harinya saya datang ke sini untuk latihan barongsai. Pertama kita ada di Aceh nih, jadi unik barongsai ada di Aceh. Kemudian di Aceh itu sendiri kan ada namanya tarian-tarian dari Aceh, itu kayak tari sedati, tari pukat, pakaiannya pun pakaian adat Aceh. Nah, itu dalam permainan barongsai itu kita padukan semuanya itu. Nah, misalnya dalam permainan kita ada memasukkan tarian-tarian di situ yang dipadukan dengan gerakan-gerakan dan musik barongsai. Ditambah lagi pas kita tampil itu kita selalu menggunakan pakaian adat Aceh. Jadi barongsai plus pakaian adat Aceh. Nah, ini menunjukkan identitas sebagai barongsai dari Aceh gitu. Uniknya ada yang beragama Islam yang bergabung di barongsai, seperti Ceja, Rati, Marsita. Masyarakat kita ini bahkan yang beragama Islam pun sudah memandang nih barongsai ini olahraga. Jadi bukan dipandang lagi ini milik Tionghoa nih, bukan punya Aceh, jadi nggak usah gabung. Dan terutama untuk Ceja sendiri, saya sangat senang masih kecil beragama Islam ikut mana dia, yang saya senang dia di sini seperti tidak membatasi diri, mau ikut bergaul bersama teman-teman kami. Untungnya masyarakat di lingkungan sini menerima barongsai, tidak terganggu, malah ada kadang-kadang anak-anak tetangga ikut main-main ke sini untuk melihat-lihat, untuk ya sekitar naik sepeda ke sini keliling-keliling. Pas naik tonggak anak-anak pergi melihat. Dan tentu kalau ada kegiatan-kegiatan kampung seperti gotong royong, saat ini masih gotong royong aja sih, kami ada ikut. Kami juga menghargai aktivitas-aktivitas dari saudara-saudara yang beragama Islam, seperti pada waktu mau sholat, itu kita tidak memainkan musik. Aceh yang kononnya itu berbicara syariat Islam, berbicara lebih ke arah orang lain, sudut pandang orang lain itu takut terhadap Aceh. Jadi kita itu sebenarnya di Aceh itu tidak ada berpikiran sampai hal itu, tidak ada pikiran mindset itu Aceh itu kononnya negatif, tidak. Aceh itu damai. Aceh itu beragam, dan Aceh itu toleran. Mereka tuh boleh memandang kita itu dengan sebelah mata, tetapi kita harus mencoba membuka mata mereka, bahwasan kita itu di sini itu toleran, beragam, dan damai. Barongsai ini tidak ada namanya etnis, tidak berbicara masalah gua Cina, lu apa, tidak ada berbicara masalah itu. Yang kita sekarang lebih arahnya kita mendidik anak-anak itu untuk berkembang. Disinilah terbentuk karakter-karakter anak yang tidak mindset intoleran, tetapi kita lebih berbicara ke keberagaman toleransinya. Pandangan tetap hal-hal negatif itu tetap ada. Seperti waktu kami show 5 tahun kemarin di Imlek, Rati Puspasari yang diangkat di media dengan bermain simbol cecer dengan memakai jilbab, itu sampai di medsos berbicara itu bukan Rati, bukan Muslim dong, itu mungkin orang Chinese dijilbabkan gitu. Dan ya saya bicara anak-anak, kita tidak perlu untuk membalas argumen tersebut. Kita yang harus kita angkat itu memberikan satu pemahaman ke mereka bahwasan ini betul-betul
tidak kita setting, tidak kita bermain. Nah, memang inilah Rati, inilah Geisha, inilah kawan-kawan lain yang berbaur di barongsai untuk satu kesatuan, gitu. Nah, saya cuma bilang sama Kakak Rati, kalau ada yang berkomentar negatif kayak gitu ya nggak usah didengarin kali. Dan nggak usah dipikirin juga. Kan orang mau berkomentar tentang hidup kita ya terserah gitu. Kita yang ngejalanin. Biasanya kan masuk ke media kayak itu, kok berjilbab masuk barongsai gitu, kayak kok ikut bergabung sama orang etnis Tionghoa gitu. Terus kata-katanya ya agak-agak negatif gitu. Cuma saya nggak terlalu banyak baca. Ya biarin aja gitu. Saya berteman sama Sylvie selama saya kenal dia di tahun 2017. Itu dia kan masih kecil. Dia sampai sekarang udah saya anggap seperti adik saya sendiri juga di sini kayak. Kalau saya juga sama, saya udah nganggap Kak Rati itu kayak kakak saya sendiri karena saya udah kenal lama dengan Kak Rati. Dan saya juga berteman sama Kak Rati, saya nggak bawa agama gitu, jadi saya berteman ya berteman gitu. Dan Kak Rati pun orangnya care gitu, peduli. Kalau Agnes, saya juga baru kenal sama Agnes ya. Selama ini saya berkawan sama dia asik, baik orangnya, care juga. Ya jangan memandang satu agama ya, kita ini kan sama, saling bertoleransi. Kami sudah tampil dari luar negeri yaitu Cina. Kalau di kota kami udah ke Padang, Jawa, Jogja sama ke Medan. Di situ kami menggunakan tarian sedati dan tari pukat, dan kami juga pada saat bertanding kami menggunakan baju adat Aceh dan menggunakan alat musik dari khas Aceh juga. Dan khususnya di dalam latihan ini kami tidak hanya berlatih tentang fisik, tentang bicara tentang prestasi saja, bicara tentang barongsai saja, tapi juga mempersiapkan masa depan. Misalnya dibantu beasiswa untuk kuliah, membantu beasiswa untuk sekolahnya, gitu-gitu. Jadi barongsai atau olahraga ini sebenarnya tidak melulu soal kegiatan fisik atau prestasi, tapi juga soal etika, kepribadian, pendidikan karakter gitulah. Harapan kami bisa makin kompak, kekeluargaannya lebih ketat, terus latihannya lebih kayak lebih bagus lah, karena kami kan mau menuju PON di tahun depan 2024. Kalau harapan saya semoga kedepannya barongsai itu lebih dikenal di kalangan masyarakat. Harapan saya dan harapan kami itu adalah satu, anggaplah kami adalah sebuah cabang olahraga yang memperjuangkan Indonesia di kancah internasional. Nah, jadi kalau kita berbicara Indonesia dan skup luar, itu tidak ada lu mandang agama. Kita berbicara olahraga. Jadi di luar tuh jangan berpikiran nih barongsai itu Cina, enggak. Yang harus dibuka pikiran tuh ini barongsai itu olahraga. Kita menyatukan budaya tarian Aceh, budaya barongsai. Kita satukan di dalam satu permainan yang kita bawa ke kancah pertandingan nasional dan internasional. Itu kita pengen orang lain itu tahu bahwasan barongsai itu bisa. Dan barongsai itu bisa berbuat banyak, bukan cuma di budaya olahraga, tetapi bisa menyatukan semuanya. Jadi seperti Aceh, tarian Aceh kita pernah bawa sedati, kita pernah bawa tarian Randuk Lampuan, tari pukat, kita pernah bermain di kancah nasional dan internasional di event pertandingan kita gabungkan. Jadi di sana pun terjadi respon yang positif bagi nasional. Rupanya Aceh ada loh model gini. Rupanya Aceh bisa yo gitu. Ada yang jilbab, ada yang tidak pakai jilbab, ada kulit hitam, ada kulit putih. Di sana bergabung semuanya. Jadi inilah kita nyatuin, itulah kita gimana kita buat satu progres untuk mereka itu bisa bersama. Tidak gampang itu. Mindset itu harus ditanamkan.
18-20 orang pikiran kita satuin jadi satu. Gimana kita mewujudkan itu?